Karena hati Allah sangat bersuka cita melihat orang-orang yang selalu menghormati orang tuanya. Bukan hanya orang lain yang senang, hati Tuhan pun senang jika melihat ada anak-anaknya yang menghormati orang tuanya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dan akan mendengarkan firman pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini menyapa kita dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, topik kali ini mengatakan kepada kita, lakukan titah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau ditanya apakah buktinya bahwa kita mengasihi Allah? Nah, perlu jawaban dengan pertanyaan tadi. Yaitu jawabannya, kita harus menghidupi firman-Nya. Itu adalah jawaban yang betul-betul benar. Kalau kita mengasihi Allah kita, mengasihi Tuhan kita, kita harus menghidupi firman-Nya. Tidak ada lain dari situ. Lalu dikatakan juga, selain kita menghidupi, bahwa kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Ini yang kedua buktinya. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan Allah, kita percaya bahwa anaknya Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Nah, yang ketiga adalah buktinya adalah kita hidup saling mengasihi. Kita hidup harus saling mengasihi dalam perbuatan, bukan hanya dengan ucapan. Karena Tuhan tidak menginginkan hanya teori saja, tetapi Tuhan menginginkan aktualisasi, yaitu tindakan perbuatan kita di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Baik dari ucapan, pandangan, dan perbuatan kita harus terbukti di hadapan Tuhan. Itulah konkretnya bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah kita, menghidupi firman-Nya, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga adalah mengasihi, hidup dalam saling mengasihi. Nah, itu yang ketiga dan jangan kita lupakan. Karena dikatakan orang yang mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesamanya, itu juga dikatakan adalah pembohong. Dan firman Tuhan mengatakan itu, saudaraku. Ya, jika kita mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita, Tuhan katakan itu bohong. Ya. Dan begitu juga kalau kita mengatakan aku mengasihi bapakku, aku mengasihi ibuku, ya, tetapi kita tidak mau mendengarkan nasihat mereka, tidak mau menghormati mereka, dan tidak tunduk kepada orang tua, itu juga adalah bohong. Jadi kalau kita katakan juga kita mengasihi orang kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi bapak mama kita, ya kita harus buktikan bahwa kita harus mendengarkan mereka, menghormati mereka, dan juga kita harus betul-betul patuh dengan apa yang dinasihati orang tua kepada kita. Karena itu sangat sejalan, sangat bersinergis, saudaraku. Tidak ada artinya bohong itu dikatakan. Kalau kita katakan, wah, tolong doroh aku tuna tua-tuaku, halai. Ketika orang tua kita ngomong, kita sepelekan dan kita tidak mau dengarkan. Lalu kita katakan, sudah saya tahu itu. Tidak. Dan itulah yang membuat orang tua kita bisa menjadi sedih, saudaraku. Nah, kata menghormati orang tua berarti kita menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Ya, kita harus menganggap mereka adalah ada di hadapan kita. Jangan kita abaikan. Kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan mereka dan melakukan perintahnya. Hanya orang tua yang memerintah anak-anaknya, karena orang tua adalah Tuhan, wakil Tuhan di dunia ini. Jadi orang tua yang bisa, yang dapat memerintah anaknya. Tidak ada yang lain. Ya, sama seperti hanya Tuhan yang memerintah kita manusia karena Dia menciptakan kita. Sama juga dengan orang tua yang memerintah anak-anaknya karena Dia adalah orang tua kita. Dia yang melahirkan kita, Dia yang merawat, menjaga dan membesarkan kita, memberikan edukasi, pendidikan, nasihat, bahkan doa-doa dari orang tua. Makanya coba kita katakan, saudaraku, bahwa
85% keberhasilan seorang anak di tengah-tengah keluarga itu adalah dengan kekuatan doa orang tuanya. Kekuatan doa orang tuanya itu jangan kita lupakan. Jadi jangan kita menyakiti mereka. Jangan kita menyakiti orang tua kita. Jangan sempat kita menjatuhkan air mata mereka dari hasil sikap perbuatan kita di hadapannya. Tuhan sangat marah. Makanya kalau kita lihat lirik lagu kita orang Batak yang berjudul Uju Dingolukon Manian yang diciptakan oleh D. Siahaan, ya, ini sangat populer sekali dan setiap pesta menikahkan anak-anaknya lalu memberangkatkan anaknya pergi merantau atau lagi dalam kesuksesan seorang anak selalu dinyanyikan ini. Bahkan ketika orang tuanya ulang tahun, ya, merayakan perayaan sukacita di tengah-tengah keluarga, selalu dinyanyikan lagu yang diciptakan oleh Amang D. Siahaan yang berjudul Uju Dingolukon Manian. Ada liriknya, saya ambil dari lirik yang terakhir. Uju dingolukon manian tu pama bahen akan adenggan asa tarida sasude holong ni rohami namar tuai. Itu dikatakan, itu lirik yang terakhir. Dan itulah yang mengingatkan semua poparannya, anaknya, borunya, helanya, permainnya, bahkan ke pahopunya juga. Ya, ketika masih hiduplah orang tua kita berikan senang dan tersenyum tertawa. Dan kita ketika dia masih hiduplah kita cukupkan kebutuhannya semampu kita. Ya, jangan ketika nanti dia sudah berakhir, tidak bernafas lagi, tubuhnya membeku dan sudah kaku dan dingin, baru kita buat tortor gondang sebangunan. Dia tidak dirasakan, dia tidak lihat itu lagi. Tidak ada. Bahkan kalau misalnya satu ember air mata kita, dia tak ada lagi artinya itu, saudaraku. Ketika mereka lagi sehat, lagi senangnya, lagi mereka membutuhkan perhatian kasih sayang dari kita anak-anaknya, mari kita lakukan itu supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Itu juga yang ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita. Hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu patik napalimahon, hukum Taurat yang kelima. Itu jangan kita lupakan. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, firman ini mau mengajak kita harus tetap melihat, memperhatikan, menyayangi dan menghormati orang tua kita. Mengapa? Karena hati Allah sangat bersuka cita melihat orang-orang yang selalu menghormati orang tuanya. Nah, ternyata bukan hanya orang lain yang senang, hati Tuhan pun senang jika melihat ada anak-anaknya yang menghormati orang tuanya. Berbuat baiklah kepada orang tua kita, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Jangan sia-siakan mereka, karena mereka juga adalah Tuhan yang kita kenal di dunia ini. Mari berlomba membuat yang terbaik untuk orang tua kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu mengajar kami untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami manusia. Dan terlebih nats ini mau berbicara, kami juga harus mengasihi, menghormati orang tua kami. Bagaimanapun keberadaan mereka, bagaimanapun kemampuan mereka, bagaimanapun pendidikan mereka, mungkin lebih tinggi dari anak-anaknya, mungkin lebih sehat dari anak-anaknya, mungkin lebih berjaya dan kaya dari anak-anaknya. Tapi Tuhan, tolong biarlah orang tua kami selalu hidup di dalam sukacita dan selalu bahagia menikmati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Dan ketika masa tua mereka juga, Tuhan, mereka berbahagia untuk selalu memuji nama Tuhan dan mendoakan anak-anak yang Dia kasihi. Ajarlah setiap anak-anak di dunia ini menghormati dan mengasihi orang tua mereka selagi orang tua itu masih ada dan sehat dan hidup di dunia ini. Karena Tuhan sangat bersuka cita, hati Tuhan ternyata sangat bahagia jika melihat ada anak-anak yang menghormati orang tuanya dan diberikan upah juga yang dari sorga. Terima kasih Tuhan, semoga firman ini bisa tertanam dan bertumbuh berkembang di sanubari kami yang paling dalam. Dan berkati semua jemaat-Mu, berkati orang tua kami, berkati semua jemaat-Mu yang muda, berkati juga anak-anak kami, agar selalu mereka tunduk dan patuh kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan, dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin.
kasih karunia Tuhan Yesus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Ingat, selalu tersenyum, tetap jaga prokes kita. Tuhan memberkati.